Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Membeli bakwan dicampur lada. Pak Gunawan luar biasa. Tero MC tidak bisa sebenarnya saya. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Pak Gunawan Wibisono yang punya ide luar biasa ini. Juga Ustadz Kiai Haji Arif Nur, Ustadz Kiai Haji Fauzi Sadullah, Bapak Dandim, Bapak-bapak, Ibu Dandim, semua hadirin hadirat rahimakumullah, moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Zahro ya. Mungkin ada yang bertanya, saya pertama kali kesini Pak Gun, jadi saya perlu kenalan sebentar aja. Kalau Ustadz Fauzi sudah kenal Mas Zahro. Dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada Zahroh pakai tak marbutah, tak bundel, itu mu'annas, perempuan, maknanya bunga. Ada Zahro Fatimah Az-Zahra pakai hamzah, itu juga mu'annas, perempuan, maknanya berbunga-bunga. Ada Zahro pakai alif, alifnya lurus dan berdiri, itu mudzakkar, laki-laki, maknanya cemerlang. Nama saya yang laki-laki itu, orangnya tidak cemerlang tidak apa-apa, tapi namanya cemerlang. Madura bagi saya tidak asing, banyak sekali kenalan, teman, kolega, para hufat, para qurra dari Madura. Saya bersyukur bisa bertemu dengan masyarakat kaum muslimin di Madura, di rumah makan kayaknya seumur hidup. Saya baru sekali ini rumah makan mengadakan ceramah itu luar biasa. Maka beli bakwan dicampur lada, Pak Gunawan memang luar biasa. Baik. Samawa itu sakinah, tenang, mawaddah, penuh cinta, warahmah, penuh kasih sayang. Ini luar biasa juga. Ini nama atau tema ini? Temanya Samawa gitu ya. Wah, ya. Baik. Fondasi masyarakat dunia atau diperkecil masyarakat Indonesia itu ada di keluarga. Kebaikan atau tidak baiknya negeri tergantung kebaikan tidak baiknya rumah tangga. Oleh karena itu, mari kita berusaha sama-sama bagaimana agar rumah tangga kita samawa. Hanya TK saja, rumusnya TK. Untuk samawa itu TK, dihafal mudah, dilaksanakan susah. TK itu satu, takwa Allah, sama-sama bertakwa, suami istri bertakwa. Kayaknya komunikasi. Niku aja modal untuk bagaimana rumah tangga ini samawa, itu ya TK. Asal sama-sama bertakwa sudah beres. Tetapi juga harus didukung oleh komunikasi, ngomong. Ada apapun masalah diomong. Itu mudah dikatakan tapi tidak mudah dilaksanakan. Ngomong itu loh, kalau dengan orang lain mungkin mudah, tapi kalau dengan istri atau dengan suami tidak mudah, tergantung kondisinya. Maka usahakan ini dijaga betul. Kita semuanya ini adalah orang-orang yang di satu sisi gengsi ya, punya gengsi ya.
tapi di sisi lain kita punya partner pasangan. Jangan terlalu jaim, jangan terlalu gengsi untuk mengatakan apa yang perlu dikatakan dengan pasangannya. Mohon maaf, saya baru datang dari 6 negara di Eropa. Saya berkunjung dan komunikasi dengan mereka, dan banyak mu'alaf yang asli kulit putih, Pak. Pak Gunawan juga kulit putih, tapi kan aslinya kulit kuning ya. Kalau di sana kulit putih, ya putihnya Eropa. Sekarang itu berjibun mu'alaf. Saya tanya itu, ternyata mereka mengatakan yang paling banyak, paling besar, paling berharga dalam hidup kami adalah Islam. Gitu. Islam ini bagi kita kan biasa toh. Bagi kita yang sudah lama Islam ini biasa. Tapi bagi orang yang baru menemukan, katanya itu luar biasa. Nah, yang kita sepi, yang kita kurang ada itu kata maaf dan terima kasih. Orang Indonesia, Bu Madura, Bu Jawa itu mahal terima kasih dan mahal minta maaf. Nggih napa mboten? Kok guyu-guyu nggih kok mboten nggih? Nggih. Kayaknya kalau yang di sini tidak sih. Yang di sini tidak. Tapi kalau di rumah mungkin iya. Artinya kalau sudah pulang ke rumah saya menang. Jadi kita ini tolong ini dicamkan betul. Kita ini ayo agak mudah mengucapkan terima kasih. Sekecil apapun jasa apa dari istri atau dari suami, katakan terima kasih. Satu. Yang kedua, minta maaf. Ini susahnya setengah mati. Minta maaf itu ngapunten, mohon maaf. Saya yakin Ustaz Yai Fauzi juga tahu. Saya ya, rotok gengsian dan jalur ngapura pada istri itu ya. Kita harus didik diri ini bahwa untuk minta maaf itu tidak jatuh gengsi, tidak jatuh nama, bahkan bisa naik. Yang ketiga, mengatakan I love you. Susahnya setengah mati. Apalagi nek manten tua ini. Nek manten anyar mudah, I love you itu mudah sekali. Nek manten lawas, astagfirullah. Mohon maaf ya, saya ini tiap akan tidur mengatakan itu. Yes, dia wirid Bu, wirid. Mungkin kali Bu, Pak Dadim ngoten mawon. Wiridnya I love you Mas. Pak Dadim I love you too. Ngoten mawon. Dapat pahala ini. Kata-kata I love you aku terus nomaran siro nek bahasa Madura apa nih? Apa Mas? Kok terus ada terus pokoknya apapun katakan cinta kepada istri. Pak Rahman, nggih Pak Rahman nggih. Katakan cinta pada istri. Bosen. Bosen nang Bang. Oke. Kok seneng nggih. Itu nilainya berjuta di depan di telinga istri. Perempuan tuh walaupun penjenengan mungkin hatinya mau tekel, enggak seneng, jengkel, tapi tidak mengatakan I love you itu perempuan terhibur luar biasa. Jadi perempuan kampung dan perempuan di Jawa sana tuh ya, senang dipuji itu senang. Nggak tinggi pada mawon ya, sama saja. Jadi tiga ini pilar rumah tangga itu RK tadi, betul TK kok RK. Komunikasi itu tiga ini tolong dijaga. Mudahlah meminta maaf jika memang ada perselisihan. Tidak harus yang benar sopo, tidak usah. Allah Subhanahu wa tahu. Katakan kalau kita benar minta maaf juga tidak salah kok. Tapi biasanya memang gengsi loh. Gengsi untuk minta maaf. Minta maaf kemudian terima kasih lalu I love you. Tinggi wirid ini. Ini saya kesana kemarin mawon di situ aja atau di satu sisi dekat masjid. Tidak apa-apa. Bukan apa-apa, tidak apa-apa. Dapat jatuh gitu. Nggih, mungkin kalau saya minum. Terakhir bahasa Jawa Mas Sosi. Baik, itu untuk kita, untuk panjenengan berdua suami istri. Nanti Pak Gun, kalau bisa yang hadir pasangan suami istri Pak Gun. Jangan istrinya saja atau jangan suaminya saja. Soalnya kalau istrinya saja datang ke sini, nanti pulang bilang I love you mungkin kesambutnya nanti kan. Dikira apa kesurupan. Atau sebaliknya kalau suaminya yang datang, istrinya tidak datang, tiba-tiba I love you, dikira kesurupan. Karena biasanya seumur hidup tidak pernah mengatakan itu gitu.
Oke, ini harus dibiasakan. Mohon maaf ya, contoh kita yang bagus ya, antara lain ngapunten, orang yang terkenal itu Roy Martin. Roy Martin dengan Mbak Ana itu tiap akan tidur katakan itu. Maka ya rumah tangganya bagus. Ya saya kan banyak lah orang yang gitu, tapi 3 resep ini mudah dikatakan, susah dilaksanakan. Terima kasih, minta maaf, aku cinta padamu, atau I love you, atau OA ini, atau anak hebat, terserah bahasa apa. Nah perjalanan bahasa sakit OA ini, kenapa? OA ini sama dengan I love you. Baik, itu yang pertama. Tentang kita, tentang ayah ibu, tentang suami istri. Yang berat itu tentang anak. Tentang anak, Masya Allah, saya juga mengalami, saya yakin yang punya anak. Tidak peduli anaknya kiai, tidak peduli anaknya profesor, tidak peduli anaknya gus, tidak peduli anaknya hafid, tidak peduli anaknya hartawan, pengusaha, jenderal, kolonel, tidak peduli. Bisa saja menyimpang dari kebiasaan, menyimpang dari aturan. Apalagi era niki, era digital begini, astagfirullahaladzim, susah. Tapi sesusah apapun ya harus dilaksanakan, harus dihadapi. Rumusnya kakak untuk anak, kakak. Kalau kita tadi TK, ini kakak. Kakak itu komunikasi, sama dengan komunikasi dan kasih sayang. Komunikasi. Kita sekali lagi kepada anak harus membiasakan omong. Nabi Ibrahim, Pak, itu dapat perintah menyembelih anaknya. Setelah 80 tahun nunggu, Nabi Ibrahim nyuwun anak niku, mohon anak itu 80 tahun doa. Nggak penjelas sewengi tadi. Satu malam jadi kan orang. Kalau Nabi Ibrahim untuk dapat satu anak berdoa 80 tahun. Nabi Ibrahim umurnya 175 tahun. 80 tahun. Kemudian diberi anak Ismail namanya. Lalu dalam usia balita, tapi balita saat itu umur 10 tahunan. Waktu itu Nabi Ismail atau Ismail umur 13 tahun. Zaman itu umur 13 tahun masih anak-anak banget. Disuruh menyembelih. Nabi Ibrahim mimpi 3 kali sama. Disuruh menyembelih anak. Pasti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti. Tapi Nabi Ibrahim masih komunikasi dengan anak. Ya bunayya inni arafil manami anni albahuka fanzur madza tara. Falamma balagha ma'usa yaqala ya bunayya inni arafil manami anni albahuk fanzur madza tara. Aku diperintah Allah untuk membelih hawa, untuk menyembelih kamu. Gimana pendapatmu? Coba. Diperintah Allah pasti harus dilaksanakan, tapi untuk melaksanakan komunikasi dengan Ismail. Dan sang anak karena yang mau orang bibit baik, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Coba laksanakan sudah. Saya siap sabar untuk menerima hukuman, bukan hukuman, perintah disembelih. Andai kata syariat itu diterapkan sekarang, pasti kalau orang berbeda Islam. Syariat kok beli anak, tapi waktu itu iya betul di Quran ada soal sofat itu. Walaupun kemudian setelah akan disembelih benar-benar Nabi Ibrahim sampai dalam hati pun memang niatnya benih, bukan drama, bukan pura-pura. Kemudian diganti. Tapi yang kita ambil pelajaran komunikasi ini gitu. Dan terus ngapain penjadian misalnya anak HP-an, ya udah jangan dibentak, didampingi, diarahkan. Yang jelas jangan ada kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang ini bapak-bapak ibu-ibu, kekerasan rumah tangga itu lebih banyak verbal, lebih banyak ucapan. Orang sekarang itu mudah tersinggung, hatinya sensitif. Maka KDRT itu bukan mukul aja, bukan itu malah kayaknya enggak tren sekarang. Yang tren itu. Nah, untuk anak komunikasi. Dan alhamdulillah saya baru mengadakan penelitian di pondok saya sendiri Tambak Beras sana di Jombang. Survei survei R&D, Research and Development. Begini,
kejadiannya itu santri itu ada saja yang kena takzir, hukuman, yang membolos, ya ada yang rokok, segala macam pelanggaran kecil di pesantren itu loh. Akhirnya saya adakan eksperimen. Satu kelompok tahfidz, saya wajibkan menghafal Al-Quran semampunya, diseleksi tapi. Kemudian satu kelompok reguler, tidak usah ngapal Al-Quran. Saya laksanakan prinsip ini, prinsip pemilahan, ini grup tahfidz, ini grup non tahfidz, ini menghafal Al-Quran, ini tidak menghafal Al-Quran. Menghafal pun semampunya, tidak diperti atau tidak dibatasi harus sekian halaman, tidak. Pokoknya ada program menghafal. Setelah 6 bulan hasilnya nyata banget, dan ini saya kampanyekan menjadi teori pendidikan terbaru sekarang ini, yaitu nasihat orang tua bagus, nasihat guru baik, tapi nasihat Allah dahsyat. Anak yang menghafal Al-Quran itu sama dengan selalu mendapatkan nasihat dari Allah SWT. Nabi SAW dawuh, nek pengen chatting kan Gusti Allah maca Al-Quran, kan gitu. Dalam bahasa tentu nggak ada chatting zaman semono, tapi bahasa gaulnya kalau ingin chatting pada Allah dengan Allah SWT, silakan baca Al-Quran. Karena kalian kalau baca Al-Quran itu sama dengan kontak langsung ke Lauh Mahfuz. Lari saat ini anak sekarang nek mau Quran 5 menit wis kesel, tapi nek chatting HP 5 jam kurang. Nah, ini harus kita siasati. Saya sangat berharap penjenengan bagaimana supaya anak atau cucu kita, kalau sudah ada yang punya cucu, bagaimana supaya generasi ke depan itu adalah generasi yang kita harapkan, generasi yang baik akhlaknya, baik perilakunya. Dan ngapunten, saya mohon maaf, saya sebagai rektor UNIBDU Universitas Pesantren Darul Ulum yang ada di dalam pesantren itu di luar Jawa, tempat-tempat kerja itu nunggu, bahkan ada yang dari Jepang juga. Mengapa? Saya bersyukur kepada Allah SWT. Mengapa? Karena misi kami di samping intelektual adalah akhlak karimah. Akhlak. Mereka tempat-tempat kerja di Kalimantan Timur, di NTB, di banyak tempat itu menunggu alumni kami. Mengapa? Karena terkenal dengan akhlakul karimah. Saya yakin Pak Gun juga gitu, punya karyawan yang berakhlak baik dengan yang tidak, akan beda. Sekarang itu tren akhlak karimah. Nah, anak-anak kita harus kita jadikan sebagai anak yang walaupun era digital mereka punya akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik di depan masyarakat kita. Amin. Begini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ya, penjenengan sebagai muslim pasti percaya ya, Nabi SAW memberi resep pada kita gimana membuat perilaku ini baik, gimana membuat perilaku anak itu baik, gimana supaya anak itu tidak bantahan, nurut, manut pada orang tua. Itu moga-moga tidak berat ya. Nabi menyatakan bahwa makanan minuman yang halal adalah penentu perilaku. Bukan kambing garai darah tinggi, enggak lah. Bukan, tapi halal tidaknya. Makanan minuman halal itu menentukan perilaku. Ya, ini terus terang bagi kita prinsip yang harus kita pegangi. Kita andai kata, mohon maaf, andai kata ada perilaku yang agak berbeda, harus koreksi dari sini. Gimana saya ngingoni, ngopeni keluarga dengan rezeki halal atau tidak halal. Ada yang ngomong secara guyon, golek barang haram yang angel kok sing halal diomong. Enggak. Sebagai muslim, sebagai mukmin harus berprinsip ini, walaupun sesekali kepleset sing haram ya sudahlah, kita maklumi, tapi ini harus kita jaga. Jadi kehalalan atau kebersihan
Rizki kita adalah salah satu tolok ukur diri kita, istri kita, suami kita, anak kita tentang perilaku. Memang tidak selalu tepat ya, istilahnya ya bisa saja hal-hal itu berbeda dengan teori, tetapi setidaknya kan aman loh, diri kita itu aman. Itu prinsip yang sederhana tapi dari Rasulullah SAW ditekankan mamin halal. Yang kedua selain halal, keteladanan. Ini yang tidak mudah. Keteladanan. Nabi SAW sukses membina umatnya dalam waktu 23 tahun dari jahiliyah menjadi Islamiyah itu, terutama laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan itu kelihatannya sepele, tapi ini sungguh menjadi patronase, menjadi anutan, menjadi tuntunan bagi generasi kita, bagi anak-anak yang lebih muda dari kita. Oleh karena itu kita semua sebagai orang tua harus siap menjadi contoh. Bapak Ibu rahimakumullah, ada cerita sedikit yang perlu saya sampaikan sebagai wawasan bagi kita, terutama dalam kaitan pendidikan anak. Sebab bagaimanapun pendidikan anak itu kita ujian terberat bagi kita adalah pendidikan anak. Ada suatu kisah zaman dulu, kisah zaman dulu yang umumnya kalau kisah zaman dulu itu kisah nyata ya, bukan fiktif seperti sekarang. Kisah nyata bahwa ada seorang anak yang orang tuanya berat, hidupnya berat, kemudian transmigrasi. Ini tahun kira-kira ceritanya tahun 70-an ya, transmigrasi ke daerah Riau. Ya namanya transmigran, semua kehidupannya merintis dari nol. Berat memang, kehidupannya berat. Nah, karena berat, seperti saya ceritakan pada Ustadz Alif tadi, bahwa karena berat kehidupan untuk menempuh pendidikan formal, maka anaknya ini dimasukkan pesantren. Masuk pesantren. Karena masuk pesantren yang berpendidikan formal bayar, maka masuk pesantren tahfidz. Masuk pesantren menghafal Al-Quran. Nanti saya tunjukkan namanya, tapi oke lah sekarang. Ini kisah menurut saya yang monumental bagi orang tua sekarang. Nah, anak ini kemudian menghafal Al-Quran. Memang ya di situ tidak ada orang yang menghafal Al-Quran, karena ya daerah transmigran umumnya ya ekonomi berat, kemudian hidupnya ya seadanya. Tapi ini punya perhatian. Wah, dicaci maki atau dicerca tetangganya. Arep mangan apa? Mau makan apa? Ngapal Al-Quran. Kemudian ya sudah terima. Kemudian setelah tamat menyantri hanya ngapalkan Quran, tidak sekolah. Kemudian dapat bantuan karena punya prestasi menghafalkan, dapat bantuan, dapat beasiswa karena anaknya pintar. Singkat cerita sampai S3. S3-nya di Surabaya sama dengan Ustaz Fauzi. Di angkatan pertama UIN S3, namanya Ahmad Mujahidin, Profesor Dr. Ahmad Mujahidin Al-Hafidh, Rektor UIN. Itu tahun 70-an merintis begitu. Jadi
keberatan, berat cerita dia ini. Artinya apa? Anak-anak sekarang untuk susah kan tidak mudah, untuk mau kangelan itu, mau bersusah payah itu tidak mudah. Caranya, ya mohon maaf ya, ini yang cara yang kami tempuh ya di dalam tanda kutip ya, dimiskinkan. Walaupun tempat dandim, walaupun uangnya banyak, untuk anak jangan terlalu mudah berdandim ya. Dimiskinkan dalam tanda kutip, dibatasi. Semua anak saya gitu kan. Semua anak saya gitu kan. Alhamdulillah yang hafal Quran 30 juz ada 3 sekarang. Tapi malah tak berdi betul. Walaupun oke lah, mungkin uang ada, tapi kita jangan lepas. Anak harus ditiraatkan, dibiasakan kangen. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Ini menurut saya kisah nyata yang harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa hidup berkelebihan sudah kadung diviralkan, nggak apa-apa, nggak rasanya seperti Mario ya, seperti Mario. Coba ya, bukan hanya Mario aja, itu Mario itu sekedar contoh. Lain-lain anak yang dibiasakan hidup berkecukupan berlebihan itu biasanya melampaui batas, dan ini musibah bagi masa depan mereka, kita juga. Oleh karena itu mari dalam hal pendidikan anak ini kita tekankan bahwa anak ini harus wani kangelan, berani berjibaku. Dalam tanda kutip istilah saya Pak, saya buat istilah dimiskinkan, bukan dibuat miskin, tapi uang kepada mereka dibatasi. Jangan tahu bahwa kita punya uang. Mereka harus tahunya kita tidak ada uang atau uang sedikit. Itu penting untuk melatih mental mereka dalam menghadapi kehidupan. Baik Bapak Ibu rahmatullah, terakhir saya berharap ini ada contoh pendidikan dari Jogja. Di Jogja itu setiap gang itu ada tulisan jam belajar, jam ngaji, jam istirahat. Istilahnya apa ya? Istilahnya 1921 ya. 19 itu jam 19, sebelum jam 19 untuk belajar, jam 19 sampai untuk ngaji, sore untuk ngaji, malam untuk belajar. Jadi bagaimana kalau kita hidup di masyarakat lingkungan RT itu ada kesepakatan tak tertulis, supaya penjenengan membuat kesepakatan ada jam ngaji dan jam belajar. Saya berusaha begitu. Jadi istilahnya 1921, jam 19 itu untuk belajar, untuk ngaji, kemudian sebelum jam 21 untuk belajar. Jadi 19 sampai 20, kemudian 20 sampai 21. Untuk apa? Sebab kalau kita tidak sepakat antar RT, ini nanti anak ngampung. Di rumah kita larang nonton TV, tapi dia nonggo nonton TV tangganya atau sebaliknya. Dan kalau sudah disepakati, nanti HP pun diparkir di rumah. Kalau jam ngaji atau jam belajar, HP tidak boleh dipakai. Itu seluruh RT di setiap gang itu ada kesepakatan begitu di Jogja. Moga-moga di sini sakit Pak Dandim ya. Moga-moga sakit. Apa mungkin malah sudah terlaksana Pak Bun? Sampai terlaksana? Belum ya. Ya, beratnya mendidik anak memang juga harus ada kebersamaan. Jadi kalau satu lingkungan itu kompak sama untuk menjadikan ada jam belajar, entahlah bagaimana pengaturan waktunya, tapi yang jelas seluruh kampung itu ngaji apa ya. Kemudian nanti seluruh kampung belajar semua, seluruh kampung istirahat. Untuk anak-anak ini penting sekali, karena pembiasaan seperti ini sekarang sudah langka. Dulu saya tidak ada HP sih, jadi agak mudah sekali untuk mengkondisikan. Sekarang ada HP ini, bagaimanapun harus ada pengetatan pemakaian HP, bukan dilarang. Kalau dilarang memang tidak mungkin. Sekarang wong saniki nih loh, orang tua itu kalau capek ngomong anaknya loh, dikai HP. Jadi ibu-ibu ngapunten, kecuali ibu-ibu sini ya. Ibu-ibu itu kalau anaknya nangis, angin dineng sulit didiamkan, dikasih HP, mesti menang guys.
Orang tuanya sembun nyapa, nek perlu malah HP yang bisa. Nah, maksud saya oke lah, kita memaklumi keadaan zaman seperti sekarang memang tidak mudah untuk memisahkan anak dengan HP. Oke, kalau nggak bisa terpisah maka diatur baik melalui tadi ngaji bersama tadi maupun nanti penjenengan punya kiat-kiat tersendiri. Yang terpenting mendidik anak tidak bisa serumah saja, harus beberapa rumah, lingkungan harus, pergaulan anak tidak mungkin hanya di rumah, mesti dengan lingkungannya, sehingga mendidik anak harus ada kesepakatan dengan lingkungan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Kalau penjenengan ada pertanyaan monggo, bebas bertanya apa saja. Jamnya sampai jam itu untuk Ustaz Fauzi. Sekarang sudah jam 8. Baik Kiai, biasanya setelah kita pengajian kita buka untuk sesi tanya jawab. Oke. Dan sebelumnya perlu juga kami sampaikan kurikulum vitae beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA ini. Beliau adalah guru besar yang mengajar fikih. Fikih ini ilmu hukum agama. Yai, kalau kita setuju kepada Bapak Gunawan, beliau kita angkat, kita beri gelar sebagai Doktor Honoris Causa. Mengapa demikian? Karena beliau bisa menjadikan restoran menjadi wadah dalam peningkatan dakwah agama. Setuju Yai? Sebenarnya setuju kalau saya masih direktur pasca. Dulu tahun Pak Hasyim Muzadi apa itu memang yang mendoktorkan saya. Kalau Allah maafkan wa saya waktu itu jadi direktur pasca sarjana UINSA. Tapi sekarang tidak jadi direktur lagi ya, nggak mungkin punya wewenang. Oke. Tapi menurut saya ini rintisan yang bagus loh. Rintisan yang bagus. Rumah makan ada pengajian, ini sekaligus ya dapat pahala pengajian juga dapat promosi kan. Ini kan di YouTube ya Pak? YouTube atau yang jelas disiarkan? Iya, luar biasa. Ada di YouTube. Ya. Ada di YouTube ya. Oke. Kalau mulai dulu saya beri gelar kepada beliau Haji Gunawan MCI, Mu'alaf Cendekiawan Islam. Oh iya. Ya. Alhamdulillah. Kita lihat sebutan. Saya sekarang sudah bukan mu'alaf lagi, sudah mutadin sudah. Mu'alaf kan sementara aja. Ya. Jangan umur hidup terus generasi mu'alaf terus. Betul Kiai. Muhtadin. Ya, terima kasih Kiai. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya, memang tadi ada pantun yang disampaikan di beliau. Kalau kertas jangan dibakar. Kalau dibakar akan keluar api. Cakep. Para jemaah sudah tidak sabar mau tanya sama Yai. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, para jemaah yang mau tanya, Allah. Ibu siapa? Luar biasa. Baiknya saya dibantu diantarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Yai, saya mau bertanya. Sekarang ini kan eranya memang era digital, semuanya tentang HP. Otomatis ibu-ibu juga pasti punya TikTok, Facebook pasti punya ibu ya. Instagram pun pasti punya semua. Nah sekarang ini kadang aritmatika kita kan muncul sendiri kadang. Nah itu kebetulan banyak sekali temanya tentang perselingkuhan ya. Dan hari ini juga temanya Sakinah Mawaddah Warohmah. Yang saya mau tanyakan banyak sekali ya, aritmatika itu muncul dengan sendirinya tentang perselingkuhan. Yang saya mau tanyakan bagaimana supaya tidak terjadi itu setelah lama kita menikah itu. Yang kedua, cara memaafkannya bagaimana setelah kita memaafkan tapi masih dilakukan lagi, masih berulang lagi, bolehkah sampai ada perceraian gitu aja. Bagaimana cara menanggulangi itu semua? Terima kasih Pak Yai. Terima kasih. Baik, monggo yang lain. 3 dulu ya. Oke. Baik. Ya Pak Usi, jangan tanya sama Rosen dulu di kelas saja. Jemaah dulu, jemaah. Pak Usi nanti. Ada lagi? Nah, itu ada. Oh, Di belakang itu ada bapak-bapak. ini juga tokoh agama kita ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf. Ini mengamalkan tadi. Terima kasih dan mohon maaf. Perkenalkan, saya Hamid Tohari. Oh, Pak Hamid. Saya muridnya Bapak Zahro. Oke. Muridnya panjenengan di IAIN dulu sama Oh, Masya Allah. Bapak Zuhairi. Oke. Angkatan tahun 88 Bapak. Yes, salam ya.
Jadi sudah tua juga. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa melepas kangen, melepas rindu dengan panjenengan setelah sekian puluh tahun tidak pernah bertemu. Dan ternyata panjenengan masih tetap ganteng seperti dulu. Allah. Cek ganteng muridnya. Alhamdulillah. Yang saya pertanyakan ialah tadi sudah disampaikan trik-triknya, diantaranya ialah komunikasi dan kasih sayang terhadap anak, kemudian makanan dan minuman dan teladan kepada mereka yang baik. Saya pengen ijazah dari panjenengan bagaimana untuk secara spiritual untuk melunakkan, untuk melembutkan hati anak-anak kita agar mereka bisa taat patuh kepada kita dan taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, oh ini dari kaum Hawa ya, di sisi sebelah mana nih? Barat ya? Sebelah entah mana ya. Sebelah kiri kanan saya. Alhamdulillah, terima kasih. Tadi ibu itu bertanya mengenai perselingkuhan dan memaafkan ya. Saya kalau menghadapi seperti itu, selama ini yang saya lakukan adalah bodo amat lah, belum mau selingkuh lah. Yang penting saya tetap berbuat baik, berusaha menjadi istri baik, menjadi ibu yang baik. Bodo amat dia mau ngapain. Nah, pertanyaan saya, apa betul seperti itu atau ada yang lebih bagus untuk menyikapi seperti itu? Terima kasih. Yai mohon izin, ibu ini salah satu penghuni surga Yai. Selingkuh yang penting pulang katanya gitu Yai. Maaf Yai. Yai mohon izin Yai, sebelum Yai menjawab, kalau saya punya kiat Yai, agar saya tetap dicintai istri, saya hanya punya dua kiat Yai. Satu adalah kasih sayang, yang kedua kasih uang. Ya, mohon maaf loh ya. Kasih uang terus tanpa kasih sayang kecut Yai. Edalah monggo. Bagus. Baik. Soal perselingkuhan sekarang ini memang didukung, difasilitasi oleh HP. Di rumah, di kamar itu bisa selingkuh. Tidur bersama istri itu loh bisa selingkuh. Kalau ibu suaminya selingkuh boleh aja bilang bodoh amat, karena tanggung jawab ada di suami. Tapi suami istrinya selingkuh kok bodoh amat, dosa. Beda memang. Kalau yang selingkuh suami, istri bisa mohon maaf ya bodoh amat boleh. Tapi ojo bodoh amat banget ya. Ujung tenan ya. Karena suami mohon maaf secara syar'i punya jatah 4. Jadi siapa tahu selingkuhnya justru adalah nikah lagi, malah dapat pahala penghuni surga gitu. Tapi kalau yang selingkuh istri hanya jatahnya hanya satu, suami aja. Tidak bisa suami istrinya selingkuh bodoh amat, tidak bisa. Dia ikut berdosa kalau dia tidak bisa mencegah. Maka bagaimana cara memaafkan? Ya sudahlah, didekati dengan kasih sayang, kasih uang ya. Tapi memang untuk memaafkan Bu itu tidak mudah. Itu yang ada dalam Al-Quran. Seluruh Al-Quran 30 juz itu perintah meminta maaf pada sama itu tidak ada. Tidak ada. Minta ampun pada Allah SWT ya ada. Tapi kalau minta maaf pada sama tidak ada. Tapi kalau perintah memaafkan itu ada di surah Al-Imran dan surah An-Nur. Perintah memaafkan. Kemudian diteliti oleh Profesor Dr. Frederick Leskin dari Amerika. Meneliti, dia waktu itu belum mu'alaf, insya Allah sekarang sudah mu'alaf. Beliau meneliti kenapa Quran mengajarkan memaafkan, bukan meminta maaf. Padahal meminta maaf itu lebih urgent daripada memaafkan. Ternyata beliau mengadakan eksperimen. Orang-orang yang sakit kronis, sakit gak waras-waras, entah sakit apapun, pokoknya lama tidak sembuh, itu diwawancarai. Ada tim khusus Frederick Lessing mewawancarai pasien-pasiennya yang nggak sembuh-sembuh. Ternyata 99% punya dendam.
punya kata maaf yang tidak diberikan pada orang yang minta maaf. Jangket. Maka beliau membuat buku judulnya Forgive for Good, judul bukunya, memaafkan demi kebaikan. Jadi memaafkan itu sebenarnya menguntungkan diri sendiri, dan tidak memaafkan atau mendendam itu sama dengan menanam racun hati. Ini kata Friedrich Lessing. Maka sudahlah Bu, andai kata suami misalnya, mohon maaf ya, moga-moga tidak ya, andai kata ada yang selingkuh, ya sudah, didekati, dinasihati, ya disayangi, kemudian dimaafkan. Memang tidak mudah. Oh, berlarut ya misalnya. Oh, mari lo yo kumat meneh. Ya dijongkroknya yang kali. Betul tak itu guyon. Tapi maksud saya, ya namanya orang mesti ada sentuhan batin itu ada. Nah, menyambung ijazah tadi dari Mas Hamim tadi, sekaligus untuk suami dan untuk istri. Gini, kalau panjenengan ada suami, ada istri, ada anak yang menyimpang, bacakan Al-Fatihah. Kemudian waktu ihdinas siratal mustaqim, lintaskan, ya Allah berilah petunjuk pada suami saya, beri petunjuk pada istri saya, beri petunjuk pada anak saya. Tapi lintasan, mulutnya tetap ihdinas siratal mustaqim, tapi batinnya mohon petunjuk itu untuk istri atau untuk suami atau untuk anak. Kemudian ditiupkan ubun-ubun. Kalau tidur, kalau tidak tidur gak gelem tisu ya. Kalau tidur ya, kalau sudah tidur ya bacakan Fatihah dan ditiup ubun-ubunnya. Untuk anak khususnya. Jadi kalau pengen punya anak yang agak ya menyimpang perilakunya, sudah laten aja baca Fatihah. Fatihah itu ummud doa, ummul Quran. Induk doa, induk Al-Quran. Rajanya doa ya Fatihah itu. Untuk apa saja? Al-Fatihah itu 5 quriyat lah. Fatihah itu untuk dibaca untuk doa apa saja, jos ya. Terus yakini bahwa doa panjenengan didengar Allah SWT, kemudian ditiup ke ubun-ubun anak. Kalau Nabi SAW biasanya mau tidur membaca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian ditiup ke tangan, kemudian diusapkan ke tubuh. Kalau untuk anak, untuk istri, untuk suami yang tadi, yang aneh tadi, ditiupkan ubun-ubunnya. Syukur nek penjenengan sakit waktu baca dari awal sampai akhir menyentuh jantung, oh lebih bagus lagi. Jadi disentuh ini, Nabi SAW memerintahkan kita kalau berdoa untuk orang sakit, sentuh orangnya. Jadi penjenengan misalnya, nek suami disentuh betul-betul kan, suami disentuh dikit lah, gitu. Ini kenapa kok tiba-tiba menyentuh? Tenang aja, pura-pura dirangkul baca Fatihah untuk ini. Nek pun kalau sudah wafat ila ruhi, laki atau perempuan ila ruhi, bukan ila ruhati ya, ila ruhi. Tapi kalau masih hidup ila ruhaniyati, bedanya gitu. Kirim Fatihah untuk orang wafat ila ruhi, kalau untuk orang hidup ila ruhaniyati, laki atau perempuan sama ruhaniyah. Terus gitu ya, itu ijazahnya. Sekaligus jawab statement terakhir tadi. Kalau untuk sampai cerai itu jalan terakhir, sebab korbannya pasti anak. Hendaknya diusahakan tidak, tapi kalau sudah terpaksa ya sudah, itu jalan keluar dari agama Islam. Jangankan kita yang manusia biasa, Rasulullah Muhammad SAW pun cerai pernah 3 kali juga ya. Tapi syariat, kalau Nabi itu syariat, diperintah oleh Allah SWT. Kalau kita kan mungkin hawa nafsu ya, tapi yang jelas usahakan rumah tangga bertahan sekuat-kuatnya, karena sekali lagi korbannya pasti anak, pasti sudah, siapapun mesti anak jadi korban, kecuali bisa diusahakan bagaimana terapi, solusi psikologisnya, kejiwaannya. Baik, ada lagi. Ini sudah jam kurang 10 menit lagi. Kita teruskan sesi yang kedua ya. Oke, monggo silakan. Pak dan Ramil sakit gigi, kita teruskan lagi. Ketua dari pengajian ini mau tanya. Oh iya, silakan. Monggo, Ustaz. Haji Fauzi. Sebelumnya terima kasih. Saya Kiai di pondok itu buka program
Jadi pesantren itu saya bukai program namanya Tahfidz Unggul. Oh, benar. Tahfidz Unggul. Jadi program tahfidz yang betul-betul ngaji, pakai tartil, diperhatikan sifat-sifat makhrajnya dan lain-lain. Itu masuknya pakai seleksi di pondok itu. Jadi nggak semua orang bisa masuk gitu ya. Bagus. Yang benar ngajinya kita terima, yang nggak benar ya kita arahkan ke TPQ-nya. Recommended. Oke. Nah, setelah berjalan sekian tahun, itu yang pertama saya tanya ini pencapaian anak-anak itu Kiai. Kenapa pencapaian anak-anak putri itu yang perempuan ini lebih bagus daripada anak-anak lanang gitu. Jadi kalau setahun anak-anak kecil, ini rata-rata anak kecil Kiai, kelas 2 SD sampai kelas 6, interval usianya segitu. Walaupun saya nggak membatasi usia. Jadi kelas 2, kelas 3 itu 1 tahun itu indeks pencapaiannya anak SD itu bisa mencapai 4 juz, 5 juz, yang perempuan itu. Kalau yang laki-laki Kiai 1 juz, 2 juz sudah alhamdulillah. Ya. Nah ini saya tanyakan bagaimana ya secara psikologi laki-laki atau perempuan, padahal sudah pakai metode terapinya Al-Quran itu sudah apa yang ada dengan kata-kata. Cuman indeks pencapaiannya laki sama perempuan itu beda. Makanya ketika ada anak masuk itu selalu saya sampaikan dari pengalaman saya, jangan berharap kalau laki-laki sabar ya Bu. Memang seperti itu, beda memang laki-laki dengan perempuan. Saya bicara karena pengalaman yang seperti itu. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Kiai. Kita teruskan 2 pertanyaan lagi Kiai. Iya bukan ini kan? Coba kalau beliau bicara jus, ada teman saya namanya Jus Erdan, dan tahu hafal jus berapa ya? Ada yang tanya lagi, Ibu, monggo. Itu bapak-bapak ada yang di belakang. Oh iya, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ida dari komunitas Sijum Bangkalan. Oh iya, Bu Ida. Terima kasih Pak Kiai. Saya pernah baca di internet ada sebuah kasus poliandri. 1 orang perempuan mempunyai 2 suami. Itu kan hukumnya setahu saya kan haram. Bagaimana misalkan seorang istri tersebut mempunyai anak, sedangkan suaminya ada 2, hukum nasabnya gimana? Terus itu menurut hukum Islam bagaimana Kak? Ya misalkan suatu saat anak tersebut akan melangsungkan pernikahan. Terima kasih, demikian pertanyaan dari saya. Masih ada sisa 1 lagi, Ibu, Bapak? Bapak, itu Bapak yang berkali-kali di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di era seperti sekarang ini terjadi degradasi moral khususnya bagi kalangan anak-anak dan remaja. Bagaimana sebagai educator, kami sebagai educator itu lebih menitik beratkan kepada pembelajaran, artinya mengajar atau mendidik. Karena terus terang di satu sisi kami dituntut untuk membuat anak-anak pintar, tapi di satu sisi kita punya tanggung jawab moral untuk mendidik anak-anak lebih baik secara akhlak. Karena dalam Islam di atas ilmu itu masih ada adab. Mohon kiranya Kiai memberi paling tidak probability-nya dalam melaksanakan sebagai educator, lebih menekankan kepada pembelajaran atau pada pendidikan atau balancing kedua-duanya. Demikian, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, sebelum menjawab Yai, ternyata di YouTuber kami telah tercatat
penanya yang nampaknya youtubernya paling banyak. Satu adalah Bu Kris. Saya beri hadiah dulu ya. Oke. Mohon izin. Dan yang kedua adalah Bapak Amin Tohari. Oke, Pak. Mohon izin. Ya. Ini sudah ada di catatan teman-teman. Terima kasih. Monggo ya. Baik, terima kasih. Ustadz Fauzi, bagus. Jadi memang ya sebenarnya semuanya kita kehendaki membacanya bagus, baik, benar, enak didengarkan. Tapi untuk tahfidz lalu diseleksi dulu itu bagus. Sebab tidak semua pondok bisa begitu. Anak itu kalau mau tahfidz ya tahfidz aja, nggak mau diseleksi dulu. Pokoknya ingin tahfidz. Ya, tapi kalau bisa melakukan itu tentu lebih bagus. Jadi untuk menghafal itu harus baik dulu bacaannya, harus benar dulu bacaannya, baru menghafal. Kemudian kenapa cewek? Nah ini sudah ada disertasi dari Win Maliki. Intinya begini, umumnya wanita santriwati itu lebih patuh dibanding santriwan, lebih patuh. Kata patuh, kata taat itu nilai spiritualnya tinggi sekali. Jadi sama juga santri laki, kalau santri cowok kalau patuh juga bagus. Jadi kata patuh ini dalam pengalaman saya sebagai pendidik pesantren tahfidz itu sangat menentukan. Nanti Ustadz Fauzi bisa mensurvei anak didiknya, laki atau cewek atau cowok, pokoknya cobalah siapa yang hafalannya cepat banyak atau mudah itu mesti yang patuh-patuh. Kata patuh itu karena dalam wilayah spiritual taat itu nilainya tertinggi. Sholat nih, misalnya sholat khusyuk dengan tidak khusyuk tentu baik sholat khusyuk, tapi baru mau sholat aja itu sudah patuh, itu sudah ada pahalanya. Jadi nilai kepatuhan atau hikmatul ta'am itu nilainya sangat tinggi dan itu vibrasinya luar biasa. Ini makanya dulu kita kalau saya zaman menghafal Quran dulu dilarang berbuat maksiat. Saya pakai kopiah ini sejak santri. Karena doktrinnya gitu. Ojo kakean maksiat, jangan terlalu banyak dosa. Karena akan mudah lupa. Sama dengan saya Imam Syafi'i kan syakautu ila waqi'in su'akhdi fa'arsyadani ala tarkil ma'asi. Nah, Imam Syafi'i mengadu pada Syekh Waqi' tentang hafalannya kok lemah. Kenapa? Jangan terlalu banyak buat maksiat, jangan terlalu banyak dosa. Maka ya memang itu, setahu saya dari segi psikologis memang perempuan lebih mudah patuh, lebih mudah diatur, lebih taat. Kemudian poliandri ini idza istamal halal haram wal haram, jelas dalilnya jelas. Wanita bersuami lebih satu itu melanggar Quran. Surat awal juz 5 itu wal muhsanatu minan nisa itu dalilnya pasti dilarang oleh Allah SWT. Dan wanita yang bersuami dua ini dua-duanya dihukumi zina. Walaupun ada akad nikah, tapi hukumnya zina. Mengapa? Itu kaidahnya. Idza jtama al halal wal haram ghulibal haram. Kalau halal dan haram bertemu, berkumpul, maka dimenangkan, dianggap haram. Dan ini berbahaya. Anaknya bagaimana? Ya, tapi anaknya tidak bersalah, jangan dicerca. Anaknya hukumnya anak zina. Wali nikahnya bukan ayah satu atau ayah dua, tapi harus hakim. Tidak bisa, ayah satu, ayah dua tidak bisa jadi wali. Karena dianggap dua-duanya ini tidak sah menjadi ayahnya. Nah, ya kalau di pesantren mendidik, mengajar itu kedua. Di Mesir sama, umumnya di negara-negara Islam itu umumnya mendidik dulu. Sejak kecil itu dididik, sejak anak-anak. Saya dulu, mohon maaf ya, bukan berarti hebat. Saya dulu ngaji Quran umur 6 tahun khatam, kemudian ngaji kitab-kitab umur 12 tahun khatam, baru sekolah. Saya masuk SD itu umur 12 tahun. Setelah ngaji dan ngaji kitab dan ngaji Quran. Zaman dulu seperti begitu. Didik dulu. Kelakuan dibuat dulu, perilaku dibuat, setelah mapan baru sekolah. Beberapa waktu yang lalu ada surveyor dari Jepang dan dari Amerika ke pesantren kami. Mereka iri dan heran kenapa pesantren itu umumnya alumnya baik-baik.
hampir tidak ada lah santri demo kiai itu hampir tidak ada. Antara enak ya kiai ini sing